Di negeri ini cuma ada 3 polisi jujur, patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Demikianlah kelakar Gus Dur tentang polisi yang masih sering direproduksi sampai hari ini. Patung polisi dan polisi tidur tentu saja merujuk ke benda mati. Lalu, bagaimana dengan polisi Hugeng? Nah, biar tidak penasaran, kali saja generasi sekarang tidak tahu sosoknya, alkan polisi Hugeng melalui sepak terjangnya buat kamu. Dari Kepala DPKN hingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Hugeng Imam Santoso atau lebih tenar dengan panggilan Polisi Hugeng mengawali karirnya sebagai Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952 setelah 2 tahun sebelumnya mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Garden, Georgia, Amerika Serikat. Ya, setelahnya ia meniti karir dan berbagai jabatan penting pun diembannya hingga pada akhirnya pada 5 Mei 1968 ia mencatatkan namanya sebagai Kepala Kepolisian Negara yang kemudian berubah nama menjadi Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1969. Selama memimpin, banyak hal yang telah diperbuat oleh mantan Kepala Jawatan Imigrasi ini. Di antaranya dengan memperbaiki struktur baru yang dinilai terkesan lebih dinamis dan komunikatif dari sebelumnya. Ikon polisi bebas korupsi. Faktanya sejak menjabat pada 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971, sosok Hugeng dikenal begitu bersih dan jujur, bahkan terlampau jujur sampai-sampai namanya tetap melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi hingga hari ini. Membongkar kasus besar. Selain sikap jujurnya, orang-orang akan mengenang Hugeng sebagai sosok tegas yang menolak diintervensi oleh penguasa. Sebagai bukti, setidaknya ada 2 kasus besar yang ditanganinya dengan serius. Tak peduli bahkan jika pelakunya dekat dengan lingkaran penguasa. Sebut saja kasus Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Robi Cahyadi, mantan Kapolri yang hidup sederhana. Sebagaimana dibahas di awal, Hugeng adalah polisi yang bersih dan jujur, karenanya ia anti terhadap perilaku korup serta sogok menyogok. Nah, karena itu setelah pensiun, tak seperti mantan-mantan Kapolri yang lainnya, ia hidup berkecukupan, bahkan ada sekali waktu ia mengaku pernah kehabisan berat. Itulah tadi sepak terjang polisi Hugeng yang akan dikenang sepanjang masa. Mungkin saat ini ia sudah bahagia di surga untuk menikmati semua kebaikannya di dunia. Sejarah menerangkan amarah Hugeng ketika anaknya menggunakan mobil dinas. Sikap tegas tergambar jelas bahwasanya semuanya harus dipertanggungjawabkan. Sikap heroik dan patriotis Jenderal Hugeng yang tidak takut kehilangan jabatan ketika dirinya dipensiunkan umur 49 tahun karena bersikeras mengusut kasus pemerkosaan Sum Kuning yang mana melibatkan anak pejabat. Rakyat perlu para penerus Hugeng yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam hanya untuk menegakkan hukum rimba, melayani rakyat tanpa mencela, berdiri setara melayani dengan etika. Sepanjang karirnya, Jenderal Hugeng konsisten dan berkomitmen dalam menjaga kualitas mutu kepolisian. Tak pandang anak pejabat dan kerabat, selama Jenderal Hugeng menjabat, semua dibabat. Seperti kasus yang menggemparkan masyarakat mengenai penyelundupan mobil-mobil oleh seorang anak pejabat. Terima kasih Jenderal atas kontribusimu untuk